Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa dalam program Lensa Publik dan kali ini kita akan membahas tema spesial yaitu tentang kesehatan untuk semua, pentingnya melek digital. Dan pagi ini telah bersama saya Dr. Devi Ika Indriati, beliau sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Thank you sudah bersedia hadir di Sama-sama. tamu Lensa Publik pada hari ini. Sama-sama. Kita ngomongin tentang kesehatan Bu Dr. Devi, mudah-mudahan hari ini sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Oke, Dokter, kita langsung saja. Boleh, kesehatan untuk semua. Ya. Kesehatan mendapat porsi setahu saya 30% dari alokasi anggaran dari pemerintah kota, bahkan masuk di dalam 16 program unggulan dari Bapak Wali Kota. Ya. Sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Kesehatan terkait alokasi anggaran tadi, kemudian kalau memang itu menjadi satu skala prioritas buat kota ini? Ya. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya mungkin saya sampaikan terlebih dahulu. Kesehatan itu, jadi di kesehatan itu ada 12 SPM atau standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Jadi di antara standar pelayanan minimal itu ada tentang kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir, kemudian balita, kesehatan reproduksi untuk kesehatan produktif, juga ada penjaringan anak sekolah, kemudian juga ada HIV, TB, jadi semua masalah kesehatan ada di situ, ada 12, kemudian penyakit tidak menular. Nah, yang sekarang ini kan banyak kan penyakit tidak menular ya, hipertensi, diabetes, kemudian stroke kan seperti itu ya, masuk di situ. Jadi karena itulah makanya kesehatan itu mendapatkan alokasi dana yang cukup besar, walaupun juga dana itu bukan hanya dari pemerintah daerah, tapi juga ada dana dari APBN, kan dari menggunakan dana DAK atau DAK dana alokasi khusus, yaitu ada DAK fisik dan ada DAK non fisik. DAK non fisik itu kita namakan BOK, jadi itu adalah tentang kesehatan, jadi bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di puskesmas dan di dinas kesehatan. Jadi semuanya upayanya adalah untuk memudahkan akses masyarakat, menyehatkan masyarakat, dan upaya-upaya untuk juga agar standar pelayanan minimal kita ini bisa tercapai seperti itu. Jadi sebenarnya sudah semua ya tercover begitu ya Dok ya. Tapi saya coba merefresh ketika awal Bapak Wali Kota memimpin kota ini, beliau pernah berjanji dalam tanda petik nih ya, akan mencoba untuk mengoperasionalkan kembali yang namanya Rumah Sakit Umum Kota Tarakan atau kalau dulu disebut RSUKT, sekarang RSU Kota Tarakan ya Dok. Kemudian akan membuka kembali layanan puskesmas 24 jam. Dan satu lagi menjalankan layanan call center 112. Nah, saya mau tanya nih, mungkin masyarakat dulu juga banyak yang belum aware terhadapnya. Sejauh mana sih sebenarnya, apakah itu memang sudah terrealisasikan secara sempurna begitu, atau bagaimana Dok sampai dengan saat ini? Untuk saat ini memang sudah ini ya, rumah sakit kota, rumah sakit umum kota itu sudah mulai sudah berjalan sejak begitu Pak Wali dilantik. Dalam bulan Maret itu juga rumah sakit kota kan sudah mulai melakukan kegiatan operasional, dan saat ini rumah sakit kota sudah mulai berkembang, sudah bisa sebagai badan layanan umum daerah bisa menghidupi dirinya sendiri, melakukan pelayanan-pelayanan untuk peningkatan pelayanannya itu. Misalnya sekarang mereka lagi membangun pavilion, pavilion kan, di mana itu juga sarana yang memang banyak orang yang menginginkan adanya pavilion ya. Padahal dulu kan diharapkan kelas 3, tapi memang kelas 3-nya rumah sakit kota kan beda ya, rumah sakit umum kota beda. Tapi orang masih mengharapkan juga adanya pavilion. Jadi akhirnya dibangunlah dengan dana mereka, jadi dengan dana BLUD Rumah Sakit Kota dibangunlah pavilion Rumah Sakit Kota Tarakan. Itu ada untuk VIP dan juga ada untuk kelas 1-nya. Jadi lebih upgrade begitu ceritanya Dok ya? Jadi satu gedung itu untuk itu. Kemudian untuk pelayanan 24 jam sudah juga dilaksanakan. Jadi memang langsung start kayaknya lari. Lari begitu ya. Jadi sekarang semua puskesmas sudah 24 jam nih? Enggak. Jadi puskesmas 24 jam itu memang kita kan
rencananya. Rencananya itu kan semua puskesmas 24 jam, tapi kita melihat sumber daya manusianya kan, dokter terutama kan, terus kemudian perawat, bidan, ketersediaan SDM, terus juga kita melihat bagaimana pelayanan, apakah memang diperlukan 24 jam untuk semua puskesmas kan gitu. Jadi akhirnya karena akses ke rumah sakit juga cukup dekat ya untuk ke rumah sakit, jadi akhirnya makanya dibuatlah 2 puskesmas 24 jam, yaitu Puskesmas Karangrejo, jadi untuk di daerah kota, Puskesmas Karangrejo, dan untuk di daerah pinggiran Puskesmas Juwata. Oh, jadi untuk masyarakat yang jauh di sana nggak perlu khawatir, mereka bisa ada layanan di Puskesmas di Juwata, bukanya 24 jam. 24 jam. Dan juga kita memiliki layanan 24 jam itu juga untuk persalinan. Ada 4 kita punya persalinan. Biasanya orang kalau kan tiba-tiba dong ya. Iya, jadi kita punya tuh Puskesmas Karangrejo, Gunung Lingkas, kemudian Puskesmas Bengkok, dan Puskesmas Juwata. Jadi Juwata dan Karangrejo itu di samping 24 jam layanan IGD-nya juga ada 24 jam untuk layanan persalinannya. Khusus persalinan mereka siap juga begitu dok ya. Oke. Kemudian yang terakhir tadi tentang call center 112. Nah, ini apa kalau aja sih sebenarnya? Gini, kalau 112 ini sebenarnya karena ini namanya call center, jadi di bawahnya komandonya Diskominfo sih sebenarnya. Jadi kegiatannya yaitu yang sebenarnya untuk memudahkan masyarakat. Misalnya kalau ada yang sakit memerlukan dibawa ke rumah sakit, bisa menelpon 112 seperti jadi itu ya. Jadi tengah malam misalnya butuh untuk ambulan misalnya begitu dok ya, itu bisa. Dan itu free of charge atau bagaimana? Free of charge. Jam berapapun dihubungi dan dimanapun selama di call centernya kan ada dibagi nanti. Mungkin daerah utara ada yang melayani daerah utara, kemudian daerah barat dan tengah ada, timur juga ada, seperti itu ya. Mungkin sudah dibagi daerahnya. Kemudian ini kemarin mobil jenazah juga ada, jadi masing-masing itu ada juga seperti itu ya. Sama pelayanan call center 112 itu untuk jenazah dan juga untuk pengantaran pasien. Kemarin itu sangat membantu juga waktu COVID. Ya, COVID. Kan waktu COVID kan begitu ini kan kita kena COVID betul. ya. Maksudnya kena ada ini pandemi COVID, akhirnya itu juga bisa membantu. Cuman memang awal-awal ya adanya ketakutan kan belum paham, jadi harus dibekali dengan APD, terus diajarkan bagaimana cara kalau misalnya mereka mengantarkan pasien COVID ke rumah sakit, bagaimana caranya biar mereka juga tetap aman, kan keluarganya juga aman seperti itu. Iya. Oke, semua sarana udah disiapin sama pemerintah. Pertanyaan saya, sejauh mana masyarakat mau menggunakan itu dok? Mungkin karena mereka tidak tahu informasinya, atau gaptek, atau mungkin nggak tahu harus ada call ke 112, padahal dengan one stop itu semua tersolusi. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Dinkes sejauh ini? Kalau kami sih biasanya kan kalau dulu waktu pandemi kan kami juga membuka call center ya. Juga itu disampaikan, nanti kalau misalnya ini coba hubungi ini 112, walaupun misalnya kami juga bisa membantu misalnya untuk puskesmas, cuman kan yang free ambulan kan mereka ya bisa ngantar kan gitu kan ke ini takutnya nanti di puskesmas mungkin lagi merujuk pasien kan gitu kan. Jadi misalnya bisa kalau misalnya dengan 112 bisa langsung dia di ini kan, karena memang sudah dipersiapkan untuk tenaga yang melayani di call centernya dengan sip-sipan, dan juga ada tenaga sopirnya untuk penjemputan pasien. Jadi itu semuanya ready begitu ya, tinggal kita mau tidak memanfaatkan itu gitu dok ya. Oke, saya jadi teringat Tarakan memperoleh predikat Universal Health Coverage atau UHC ya. Oke. Dok, ini kan artinya bahwa seluruh masyarakat Kota Tarakan terlindungi oleh jaminan kesehatan. Cuman kita tahu lah dalam prakteknya banyak masyarakat kecil yang mungkin KIS aja nggak punya, BPJS nggak ada, atau mungkin punya tapi nggak aktif sekian bulan tidak dibayar dan sebagainya. Ketika ada masalah mereka panik dan sebagainya, harus ke rumah sakit, ternyata BPJS-nya non aktif dan sebagainya seperti itu. Nah,
apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, terutama pemerintah dalam konteks, karena memang kita tahu kalau masyarakat kecil biasanya tidak terlalu aware dengan hal-hal yang semacam itu, mengabaikan dan bingung ketika sudah terjadi. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Kalau pemerintah daerah kan dalam hal ini dari pemerintah daerah itu sebenarnya sudah menganggarkan, jadi sudah menganggarkan untuk pembayaran yang namanya PBI, jadi bantuan iuran peserta JKN ya. Untuk yang JKN KIS kan, JKN KIS itu kan memang diberikan bayarannya kan dari pusat ya. Terus ada juga PBI yang pembayaran iurannya yang dibantu oleh pemerintah provinsi dan terakhir dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga Kota Tarakan juga tetap mengalokasikan dana yang cukup besar untuk peserta yang memang tidak masuk dalam JKN KIS, terus kemudian tidak masuk dalam provinsi, PBI provinsi, dan tetap dibayarkan, malah lebih banyak dari yang dibayarkan oleh pemerintah daerah daripada yang dibayarkan oleh yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Berarti sebenarnya statusnya safe ya, Dok? Mereka nggak perlu khawatir, sudah ada porsinya. Nah, syaratnya tuh apa sih sebenarnya kalau memang mereka kita sakit coba gitu ya? Nah, sebenarnya gini, sebenarnya kan sekarang ini kan sudah eranya digital ya. Nah, itu dia. Kan eranya digital tuh pengumuman sudah banyak gitu ya. Saya sampaikan juga BPJS juga nggak henti-hentinya. Jadi sebenarnya kalau misalnya masyarakat itu, jadi sebelum dia sakit, ya kan, misalnya masyarakat dia memang nggak mampu, kan ada persyaratannya. Memang bukan Dinas Kesehatan yang yang melihat atau mengklarifikasi bahwa dia itu tidak mampu atau mampu, kan sebenarnya begini. Jadi dari Dinas Sosial, mereka pergi ke Dinas Sosial, nanti Dinas Sosial kan akan melakukan peninjauan ke rumahnya, apakah memang benar mereka ini tidak mampu dan layak untuk diberikan PBI, dimasukkan PBI. Nah, setelah itu barulah nanti dari Dinas Sosial mengeluarkan menghubungi BPJS Kesehatan bahwa ini bisa, mungkin karena dia sakit tiba-tiba gitu kan, ya bisa dipercepatlah untuk pemakaian kartu PBI-nya kalau memang sudah layak dia kemudian tapi kalau misalnya dia tidak sakit tapi memang benar-benar nggak mampu, ya mungkin prosesnya lebih maksudnya lebih dilihat, dipantaunya lebih agak mungkin asesmennya lebih lebih lama gitu, mungkinnya lebih ditanyain ini kan. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kan kita juga temukan misalnya pasien itu gizi buruk gitu kan, harus dirujuk tapi dia nggak punya PBI gitu kan, jangankan PBI, kadang-kadang KTP aja orang tuanya kadang-kadang nggak punya sekali. Kan KTP Tarakan, padahal PBI itu kan harusnya tidak ada. Padahal harusnya kan dia punya KTP Tarakan gitu loh, baru bisa diberikan bantuan oleh pemerintah. Padahal dia udah lama tinggal di sini kan, begitu kan, memang permasalahan seperti itu karena kita ini kota transit ya. Nah itu juga bisa nanti dia menghubungi karena kita sudah masuk UHC. Jadi UHC itu adalah kalau dia 95% peserta masyarakatnya yang ada di daerah tersebut sudah tercover dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya lebih mudah gitu loh, kan namanya gotong royong ya, BPJS Kesehatan gotong royong. Jadi kalau yang nggak sakit membayarkan yang sehat, yang sakit dibayarkan oleh yang sehat. Jadi gotong royong mereka seperti itu iurannya, makanya tetap harus membayar iuran secara rutin. Gitu ya. Terus kalau misalnya ada pasien kan harus melengkapi, mereka harus apalagi dengan teknologi sekarang serba digitalisasi, mau daftar KTP harus online dulu dan sebagainya. Nah ini kan masyarakat kita tidak semuanya melek IT dan paham tentang itu. Padahal untuk menuju ke sana mereka harus memang persyaratannya harus seperti itu. Nah, apakah tidak ada jalan semacam shortcut begitu untuk memangkas birokrasi itu supaya ditanganin dulu deh gitu kan, sambil menunggu kelengkapan yang lainnya diproses atau bagaimana Dok? Biasanya begini kan, untuk BPJS itu kan bisa juga nanti dia biasanya dia masuk dulu, ya kan. Kalau rumah sakit sih sebenarnya nggak kalau rumah sakit kita kan nggak, jadi masuk dulu nanti dia sambil mengurus PBI-nya. Nah setelah itu
setelah memang biasanya dipercepat oleh dinas sosial untuk memberikan rekomendasi kepada BPJS Kesehatan bahwa ini masuk PBI gitu kan, langsung jadinya akhirnya bisa dipercepat, bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat karena prioritas tadi ya, karena dia ini. Kalau boleh tahu urgensi waktunya kisaran berapa kalau misalnya ada kasus yang emergensi seperti itu, Dok? Kalau sebenarnya ini kan ranahnya Dinsos ranahnya Dinsos, karena kami kan cuman merekomendasi gitu ya? Enggak, kami enggak merekomendasi kepada BPJS Kesehatan. Tapi nanti BPJS Kesehatan jadi mereka yang klaim ke kami gitu loh. Jadi kami ini Dinas Kesehatan ini membayar klaimnya daripada BPJS Kesehatan, kapitasinya itu kan kami bayar klaim kapitasinya itu dari Dinas Kesehatan yang untuk PBI atau pembayaran bantuan iuran. Nah itu yang kita ini kan. Tapi data itu sudah direkonsiliasi dari Dinas Sosial dengan BPJS Kesehatan. Data dari Dinas Sosial itu juga sudah direkonsiliasi dengan Capil. Jadi memang benar dia penduduk Tarakan gitu. Dan kondisinya statusnya mungkin kalau yang statusnya yang memastikan bahwa dia memang tidak mampu kan dari Dinsosnya. Tapi dia berhubungan dengan misalnya lurah, RT kan seperti itu ya, perangkat daerahnya berhubungan dengan itu. Nah, nanti sebenarnya semuanya bergerak. Kalau misalnya ada yang begitu pasti semuanya bergerak gitu kan. Membantu, cuman yang kita biasanya yang lebih lambat prosesnya adalah kalau dia tidak memiliki tanda pengenal, identitas itu ya kan. Karena itu memang nggak bisa di-shortcut itu kan. Kan nanti kalau ini kan semua perlu NIK gitu kan. Nah kalau dia nggak punya NIK gimana gitu kan. Nah itu yang sekarang sering kali terjadi, terutama untuk anak-anak, dalam artian mungkin orang tua sudah melahirkan tapi tidak mengurus identitas dan sebagainya, ketika dalam jalan waktu mereka tersandung kasus masalah kesehatan begitu ya. Nah, Dok, ada nggak langkah konkret dari Dinkes untuk era digitalisasi untuk semua, yuk kita melek IT, misalnya ada pendidikan tentang literasi digital begitu yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan supaya mereka move on untuk segera mau, karena itu adalah persyaratan utama seperti dokter tadi bilang gitu. Tapi kalau sebenarnya bukan kami sih ya, dari Dinas Kesehatan sih, bukan dari Dinas Kesehatan sih, tapi itu adalah dari Capil. Dan Capil itu kolaborasi dengan Capil dia yang melakukan ini. Jadi dengan mempermudah misalnya dengan mempermudah kalau ada yang melahirkan dia berhubungan dengan ini bidannya. Jadi dengan digital ya. Bidan, rumah sakit, puskesmas yang melayani persalinan bisa langsung connect gitu kan. Jadi udah langsung bawa jadilah sudah akte kelahirannya kan, sebenarnya itu yang ini kan didaftarkanlah akte kelahirannya seperti itu. Jadi memang porsinya masing-masing ya. Jadi dari Capil ya jemput bola lah dia ada menggunakan aplikasi bagaimana agar memudahkan. Jadi bidan itu misalnya menolong persalinannya di bidan atau di puskesmas atau ini bisa diurus langsung dengan surat akte kelahirannya. Ya, kalau kasus yang selama ini mungkin agak serius atau terberat ditangani oleh Dinas Kesehatan terkait pelayanan terhadap masyarakat kecil gitu, biasanya apa aja yang dikeluhkan oleh mereka? Kalau kasus sih enggak ini ya, maksudnya masih bisa ya. Artinya apakah mungkin seperti kemarin saya coba dokter juga kebetulan ada di Apexi dan kayak semacam kasus stunting dan sebagainya itu menjadi prioritas. Untuk konteks Tarakan sendiri kasus kesehatan yang lebih banyak mendominasi begitu ya di kota ini apa biasanya, Dok? Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kasus-kasus yang banyak di Kota Tarakan ini yang sebenarnya yang tinggi adalah penyakit yang tidak menular, seperti hipertensi, stroke gitu kan. Sebenarnya itu cuman gimana ya, karena memang biasanya mereka itu tidak rutin ya, maksudnya tidak rutin untuk melakukan mengontrol tekanan darahnya, terus kemudian juga atau kalau diabetes ini banyak juga nih penderita diabetes di Kota Tarakan ini kan. Nah tidak rutin mengontrol gula darahnya, akhirnya bisa menimbulkan komplikasi pada ininya. Dan tapi selama ini itu juga kami lakukan screening untuk tekanan darahnya, kemudian juga
gula darahnya, itu dilakukan screening, namanya screening PTM, itu dilakukan secara rutin karena itu termasuk salah satu standar pelayanan minimal yang harus dicapai. Cuman kadang-kadang animo masyarakat untuk memeriksakan diri ya, apalagi cuma periksa gula darah gitu kan, mereka bilang cuma gula darah doang gitu kan, mereka maunya periksanya kolesterol, terus periksa asam urat kan gitu kan, padahal kita programnya atau juknisnya nggak seperti itu, juknisnya lengkap begitu ya. Iya, kalau mereka maunya begitu, tapi juknis kami ini tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, terus kemudian ini apa namanya gula darah, nggak sampai ke kolesterol dan asam urat gitu loh kan. Terus apakah ada sistem yang lebih simpel begitu dok dengan era misalnya sekarang aplikasi nih ya, pemantauan terhadap pasien-pasien yang tadi dokter bilang penyakit tidak menular tadi, misalnya melalui reminding digitalisasi gitu ya kepada mereka, yuk saatnya untuk kontrol dan sebagainya seperti itu, apakah juga sudah dilakukan secara intensif oleh Dinkes untuk era saat ini? Untuk era saat ini belum maksudnya belum sampai remindingnya berupa digital ya, tapi remindingnya berupa catatan, maksudnya door to door dikasih dikasih kayak catatan kertas gitu kan, dia harus kontrolnya kapan gitu kan. Nah, cuman kalau untuk remindingnya berupa digital belum, soalnya gini, kalau kita misalnya tidak semua orang melek digital kan, maksudnya ini jangan gitu ya, kadang-kadang sekarang kan di BPJS memang sudah giat-giatnya nih untuk melakukan digitalisasi. Betul kan pasien tapi kadang-kadang ini pengalaman saya ya, kadang-kadang pasien itu datang nggak bawa handphone gitu. Betul kan. sekali. Kalau saya suruh jawab, tolong isi males, kepuasan gitu kan. Begitu ya, kadang-kadang dia bilang, dok saya kadang-kadang dia bawa HP tapi dia bilang, dok saya pakai wifi dok, nggak pakai nggak ada internet. Pakai data. Ya pakai datanya nggak ada dok. Terus saya bilang saya foto aja ya, gitu kan. Tapi nggak ada ininya, maksudnya setelah dia pulang dia nggak kerjakan gitu loh kan, kadang-kadang gitu kan. Nah itulah makanya kami masih separuh-separuh ya, setengah-setengah menggunakan cara konvensional begitu ya. Aplikasi untuk pelaporan kami pakai aplikasi dan yang banyak gitu kan. Cuman tapi kami belum lepas 100% yang manualnya, maksudnya kami masih kasih kartu, misalnya untuk pesertanya kami kasih kartu atau buku kan seperti itu ya. Belum secara 100% kami pakai aplikasi karena memang yang biasanya yang memerlukan penyakit kontrol rutin itu, biasanya adalah orang-orang yang sudah lanjut usia gitu loh kan, lanjut usia, maksudnya usianya di atas misalnya 40 tahun, kadang-kadang dia bilang, dok saya nggak paham nih, nanti malah dia nggak mau datang lagi kan. Nah sedangkan gini, pendaftaran di rumah sakit, di puskesmas saja kan udah coba daftarnya pakai ini pakai online begitu, online gitu kan, misalnya di RSKT kita nggak bisa datang kan, kita harus pakai aplikasi begitu kan. Tapi kan ada juga orang yang masih ini ya, maksudnya dia bilang saya nggak bisa gitu kan, nggak bisa, kadang-kadang ya begitu sampai di rumah sakit baru dia minta didaftarkan gitu kan, pakai online gitu, baru bisa minta tolong gimana caranya. Kadang-kadang kan begitu, padahal kan sebenarnya kita mau mempermudah ya. Tapi ya memang sekarang nggak bisa juga langsung ini karena nggak siap gitu kan. Masyarakat yang belum siap untuk ini percepatan. Walaupun memang Pak Wali kan selalu bilang kan Smart City, ya kan? Itu yang mau saya bahas. Ya, Smart City. Tapi kami mulai jadi di puskesmas ya kan menggunakan aplikasi, pakai vendor gitu. Jadi untuk dari antrian online-nya, dari antriannya, terus kemudian ke poli-poli, nanti sampai mereka dapat obat. Kan itu sudah menggunakan aplikasi. Kan menggunakan aplikasi secara online. Walaupun itu awal dulu kan memang pakai aplikasi, tapi dulu offline. Jadi sejak tahun 2023 ini kita udah gunakan yang online. Tapi kan memang kadang-kadang pasti namanya juga barang baru, pasti adalah kendala-kendala sedikit. Tapi biasanya ya udah pakai aja, Bang, aduh lama. Kadang-kadang kan kadang-kadang pasien itu bilang, loh dokternya kok di depan laptop di depan komputer aja. Kan padahal saya bertanya ya, maksudnya kan daripada lama gitu kan, kadang-kadang dokternya kan udah diperiksa sambil tanya, Pak ini sambil masukkan karena gitu semua kan. sudah terikat data-datanya begitu biar ya, langsung rekod kan, nggak nulis gitu loh. Tapi kan kadang-kadang mereka bilang,
lah dokternya kok sambil ya komputeran, komputeran dia. Kan kadang-kadang masih gitu loh yang tua-tua kadang-kadang gitu, tapi kan udah saya ini kan bisa sampaikan bahwa disampaikan aja sambil ini, maksudnya harus disampaikan. Kadang-kadang kita ini, apalagi anak-anak muda kita ini kadang-kadang masih komunikasinya tuh kayaknya masih agak kurang gitu kan, padahal memang sudah disampaikan. Sebenarnya poin untuk ini adalah komunikasi yang baik. Kadang-kadang kan gitu ya, kadang-kadang mungkin dia lihat, oh ini pasiennya banyak nih, udahlah, sudah. Kadang-kadang belum tentu paham gitu kan. Orang kadang-kadang saya bilang, pasien tuh kadang-kadang datang sama saya, dia bilang, dok, saya datang dari rumah sakit nih dok, terus gimana bu? Ini saya dikasih obat segini sabrek. Saya bilang ini, dok ini gimana cara minumnya? Loh, waktu ibu dikasih nggak dikasih tahu. Tidak gitu diberikan penjelasan. Ya, gitu dia bilang sudah, tapi saya lupa gitu kan. Kadang-kadang mungkin tidak ada feedbacknya ya, gitu kan. Nah itulah makanya. Jadi kita memang pastilah berproses. Dan walaupun memang karena kemarin dengan pandemi itulah akhirnya proses aplikasi bisa dilaksanakan. Jadi lebih mempercepat mempercepat di kitanya, tapi di masyarakat sudah lancar, tapi lancarnya di medsos, ya kan? Tapi belum lancar di ini ya. Kalau kadang-kadang kan gitu, kadang-kadang kan menggunakan medsos piawai, tapi untuk mengisi aplikasi mereka ternyata enggan dalam tanda kutip, kan mungkin belum paham begitu. Kita aja kadang-kadang kalau misalnya isi survei, banyaknya, itu kan malas dan sebagainya. Kalau kita aja bilang, iya sudah diisi, tapi bilang, ini banyak nih orang kalau nggak perhatikan ini kayaknya banyak banget ini kan gitu kan. Tapi kan ini kita siap tidak siap ya tetap harus berusaha ikutin ini teknologi kan sebenarnya gitu kan. Betul. Terus solusi jitunya dari permasalahan seperti itu tadi apa yang dilakukan oleh Dinkes? Kami masih tetap untuk teman-teman di puskesmas itu masih tetap membuka walaupun misalnya ada antrian online. Maksudnya pakai aplikasi bisa langsung daftar antrian online, tapi kami tetap juga membuka antrian yang ini yang manual, antrian yang manual, maksudnya ngambil nomor gitu kan, ngambil nomor gitu kan masih bagi tetap orang-orang yang enggan menggunakan teknologi sebagai ininya. Gitu. Tapi pelan-pelan ya kan kami tidak pasti langsung ini ya, pelan-pelan itu nanti dikurangin ininya porsi untuk ininya. Memang sekarang ini kita juga bisa mempermudah ya, tidak perlu ruang tunggu yang luas kan seperti itu ya. Sekali. Tidak perlu antrian yang panjang dan sebagainya. Tapi kan kita udah tahu, kita perlu setengah jam aja. Misalnya setengah jam lagi udah kita diperiksa, udah datang kan, udah siap karena di sini kan nggak macet, gampang aja datangnya kan. Nah, itu mungkin kita mulai dari puskesmas dulu kan. Kalau rumah sakit kota kan memang sudah mulai lebih dulu untuk melakukan kegiatan itu karena memang aturan memang harus harus lebih dulu ya dibandingkan ini kan. Nah itu jadi memang bisa, tapi memang kita harus tetap juga menyiapkan ya kan. Ada kayak maksudnya bantuan dari mungkin ada tenaga di loket atau tenaga security yang bisa membantu masyarakat yang ini ya tidak memandu begitu ya dok. Memandu ya tidak paham tentang aplikasi kan bisa juga dibantu seperti itu. Baik dok. Tadi disinggung tentang smart city, smart people. Itu masih menjadi satu dream kita gitu ya. Untuk di tahun 2023 ini di penghujung, apa yang sudah berhasil Dinkes capai dan apa yang belum dicapai untuk konteks pencapaian sebagai smart city dalam bidang kesehatan? Jadi untuk smart city ini, jadi puskesmas itu sudah bisa menggunakan aplikasi yang namanya Kemas Tara. Jadi sistem informasi kesehatan masyarakat Kota Tarakan. Jadi itu bisa bridging dengan BPJS Kesehatan. Jadi di-bridgingkan dengan BPJS Kesehatan. Jadi bisa langsung. Jadi nggak usah inputnya 2 kali. Jadi input di aplikasi untuk laporan bulanan nanti mereka ini kan laporan hariannya, tapi mereka nanti input lagi BPJS Kesehatan. Ini udah jadi satu. Cuman yang masih belum mungkin kendalanya adalah untuk rujukan. Masih ya namanya ini baru ya dilaksanakan. Jadi masih dalam proses untuk proses rujukan di antara sesama poli. Terus kemudian juga nanti
rujukan keluarnya juga nanti masih untuk harus dikirim misalnya ke luar Tarakan begitu ya itu. Kalau rujukan luar Tarakan kan dari rumah sakit. Di rumah sakit, oh sudah, ya. Ini cuman memang masih ini ya sudah kalau rumah sakit kan memang sudah dijalankan. Terus juga kita udah mulai mengurangi paperless kan. Gitu. Jadi kita sudah mengurangi penggunaan kertas walaupun kita juga harus tetap kadang-kadang ya takutnya nanti hilang datanya orang kan karena ini dibawa Bu yang kemana lupa seperti itu. Nah kalau sekarang ini kan udah ini tapi BPJS Kesehatan kan ada namanya e-care, jadi dia data kesehatan itu bisa diakses di mana-mana dengan hanya menyebutkan tanggal lahir dan nama misalnya seperti itu ya Dok ya. Oke Dokter Devi, terima kasih super sekali informasinya hari ini. Mudah-mudahan masyarakat yang menyimak informasi ini bisa lebih mengerti saya harus bagaimana dan kemana begitu. Dan terima kasih sudah menjaga kesehatan masyarakat Kota Tarakan. Pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Dr. Devi Ika Indriati selaku Kepala Dinas Kota Tarakan, dan kita akan berjumpa kembali pada lain kesempatan di program yang sama Lensa Publik hanya di Ekuator TV. Salam.